Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur Bapa, oleh karena kemurahan-Mu kembali kami ada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan siapkan hal-hal yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami dan berikan kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang paling sulit dibersihkan dari sebuah rumah biasanya adalah WC atau kamar mandi dan dapur. Selain itu, karpet juga menjadi barang yang sulit dibersihkan karena biasanya banyak kotoran yang sudah melekat. Berbicara tentang kebersihan, setiap orang bisa membersihkan tubuhnya dengan cara mencuci atau mandi dengan memakai sabun. Tapi untuk membersihkan hati atau pikiran, tidak bisa memakai air ataupun sabun ekstra keras sekalipun. Dari luar mungkin kita nampak bersih, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat membersihkan hati kita, asalkan kita mau datang kepadanya dan percaya dengan sungguh-sungguh. Dalam Yohanes 13 ayat 11 ini tertulis, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat ini merupakan bagian dari perikop yang menceritakan tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Petrus sempat menolak dan tidak mau Tuhan membasuh kakinya. Petrus merasa tidak layak untuk hal itu. Tapi Tuhan menyatakan bahwa itu adalah satu hal yang harus dilakukan dan Petrus akan mengerti suatu hari nanti. Lalu Tuhan Yesus menyebutkan bahwa mereka sudah bersih, tapi tidak semuanya. Perkataan Tuhan Yesus ini mengandung pengertian rohani, dan Yudas Iskariotlah yang dimaksudkan Tuhan sebagai orang yang tidak bersih. Murid-murid lainnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mereka benar-benar berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Meskipun mereka belum terlalu mengerti, dan Petrus kurang memiliki pengendalian diri, tapi mereka bersih karena iman mereka. Sementara itu Yudas tidak tulus dan tidak tunduk. Yudas tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Hatinya dipenuhi dengan kejahatan, dan itu membuatnya tidak bersih. Meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, namun Tuhan masih rela membasuh kaki Yudas. Betapa besar kerendahan hati dan kebaikan Tuhan Yesus kepadanya. Bahkan Tuhan masih mengizinkan Yudas Iskariot makan bersama-sama, sehidangan dan semeja dengannya. Yudas ikut serta dalam pembasuhan kaki, sama seperti murid-murid lain. Tapi sementara yang lainnya sudah bersih, ia sendiri tidak. Ini bukan bicara soal kebersihan kaki, saudara, atau kebersihan badan. Tapi ia tidak bersih di dalam. Ia kotor karena hatinya dipenuhi dengan keinginan yang jahat. Inilah gambaran tentang orang yang beriman hanya di tingkat permukaan saja. Tidak punya iman yang sejati. Tidak punya kasih yang sungguh kepada Tuhan. Iman seperti ini membuat kita tidak bersih di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita, apakah kita sudah bersih di hadapan Tuhan? Atau masih adakah kekotoran dalam hati kita? Apakah pikiran kita masih dipenuhi dengan kejahatan? Adakah iman kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan?
Firman Tuhan berbicara dan menegur kita semua, menegur saudara dan saya, agar kita menjaga hati kita, meminta Tuhan membersihkan dan memenuhi hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Biarlah iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus adalah iman dan kasih yang tulus dan sungguh, sehingga kita bersih di hadapan-Nya oleh kuasa darah-Nya yang menyucikan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk menjaga hati, untuk sungguh-sungguh memiliki iman yang tulus kepadamu Tuhan. Iman yang teguh, kasih yang dalam kepadamu. Bersihkanlah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Bersihkan kami dengan kuasa firman-Mu. Dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu untuk berjalan dalam rencana-Mu. Tetap ada dalam kebenaran-Mu. Tinggal dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, yang menuntun langkah-langkah kami agar selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah dalam segalanya nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami bawa setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu menjamah dan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.